Halo, saya Devina Hermawan. Saya seorang chef dan juga penulis buku resep. Masak praktis selalu dengan Jace. Halo semuanya, hari ini kita akan masak pastel tutup bolognese. Ya, ini bakalan spesial tapi praktis banget dan mudah karena kita akan pakai bumbu dari Jace Kitchen. Jadi pastel tutup ini tuh cemilan yang udah cukup populer di Indonesia, terinspirasi dari shepherd's pie khas Inggris ya. Ini komponennya ada dua. Yang pertama pasti isian daging bolognese-nya, dan yang kedua untuk pelapis atasnya ini kita akan menggunakan adonan kentang tumbuk. Langsung aja untuk bahan-bahannya. Yang pertama ini untuk isian dagingnya. Di sini saya menggunakan daging cincang. Kalian bisa pakai sapi, ayam, ataupun dicampur juga itu nggak masalah ya. Sayurannya ini ada bawang bombay, lalu ada wortel, dan juga kentang. Dan pastinya yang nggak boleh ketinggalan ini nih, bumbu bolognese dari Jace Kitchen. Ya, ini tuh menggunakan bumbu dan juga rempah berkualitas, aromanya nih dia pastinya wangi ya. Karena ini udah lengkap ya, terbuat dari real seasoning sehingga menghasilkan real taste. Di sini untuk tambahannya kita cukup menggunakan saus tomat, atau kalau misalnya mau pakai tomato paste untuk rasa tomat yang lebih strong juga itu bisa. Dan yang kedua ini untuk lapisan kentang tumbuknya. Ini pastinya kalau kalian mikir mau bikin pastel tutup tuh udah males duluan ya, tapi tenang aja. Ini hari ini pastel tutupnya hassle free karena kita akan menggunakan mashed potato dari Jace Kitchen. Ini bakalan praktis banget, rasanya juga real taste ya dari kentangnya berasa. Dan supaya lebih creamy nanti kita perlu tambahkan dengan susu, keju, serta sebagai bahan pengikatnya ya. Ini kita akan gunakan roux yang terdiri dari butter alias mentega dengan tepung terigu. Dan yang terakhir ini kita akan perlu telur untuk olesan di atas pastel tutupnya ya, supaya lebih shiny dan juga glowing pastel tutupnya. Oke, langsung aja sekarang kita akan bikin dulu untuk isiannya. Untuk bawang bombay, wortel, dan juga kentangnya ini kita akan potong kotak-kotak kecil. Kotak-kotak seperti ini. Untuk wortel juga sama, ukurannya kurang lebih mirip-mirip ya sama bawang bombaynya. Untuk kentangnya juga sama potongannya seperti wortel. Oke, selanjutnya ini kita akan tumis bawang bombay dan juga dagingnya ya menggunakan minyak. Kalau mau dicampur dengan butter juga boleh, tapi karena di sini kentangnya nanti kita udah kasih butter, udah buttery, jadi tumisannya cukup pakai oil aja, ini cukup ya. Ini tinggal kita masukin aja bawang bombay. Kita tumis dulu sesaat. Jadi untuk tumisnya juga ini pakai api besar ya, supaya aromanya itu terdevelop dengan baik. Oke, kalau bawang bombaynya udah kecoklatan wangi seperti ini, kita masukkan daging gilingnya. Untuk dagingnya di sini aku pakai daging giling sapi, cuman kalau misalnya teman-teman mau pakai ayam atau bahkan kalau shepherd's pie itu aslinya menggunakan dagingnya itu daging domba ya, itu juga bakalan nikmat. Dan untuk rasa dari bolognese itu kan biasanya kayak akar rempah ya. Jadi di sini kita cukup menggunakan bumbu bolognese dari Jace Kitchen. Ini tuh isiannya udah lengkap dan bakal bikin bolognese kalian tuh kaya akan rasa ya. Ini tuh aromanya bener-bener wangi ya, real taste, real seasoning ya. Kelihatan nih bahan bakunya juga menggunakan rempah-rempah asli. Oh, ini kita tinggal tumis saja. Nah, bisa dilihat ya, kalau kita menggunakan apinya cukup panas, ini si dagingnya tuh dia tidak berair, tapi dagingnya tuh kelihatan golden brown, wangi. Ini yang kita mau ya, supaya rasa dari daging bolognese-nya juga nanti lebih kaya lagi. Kalau sudah seperti ini, ya udah golden brown, ini kita bisa masukin wortel, kentang. Tumis saja sebentar. Tambahkan air. Kita akan tambahkan juga dengan bay leaf. Ini bakal bikin dagingnya nanti ekstra wangi ya. Cukup satu, ini kita masukkan. Dan juga saus tomat. Oke, kalau udah mendidih seperti ini kita bisa kecilkan api ya. Dan kita sekarang akan siapkan untuk lapisan kentang di atasnya. Untuk adonan kentang tumbuknya, ini dimulai dari kita masukkan butter ya. Dan juga tepung terigu, ini biasa kalau untuk roux itu penggunaannya 1:1. Jadi kalau butternya 2 sendok makan, nah terigunya juga ini bisa sekitar 2 sendok makan.
Nah, untuk roux ini sendiri simple banget ya, jadi cuman butter dan juga tepung. Tapi kuncinya memang ini terigunya itu kita perlu masak sesaat menggunakan api sedang sampai warnanya tuh sedikit menggelap dan juga aroma terpanggangnya tuh lebih kecium ya. Nanti untuk penggunaannya utamanya adalah sebagai pengental, bisa untuk saus, sup, dan lain-lain, dan juga sebagai pengikat dalam adonan ya. Contohnya salah satunya adalah untuk adonan kentang tumbuk. Nanti kalian bisa gunakan si adonannya tuh jadi perkedel atau kroket ya, kroket kentang, ataupun adonan pastel tutup kayak gini. Dengan ditambahnya terigu, jadi si tekstur kentangnya itu yang biasanya kan lebih berpasir ya kalau kentang. Nah, ini nanti jadi lebih mengikat. Nah, ini ya udah sedikit kecoklatan kayak gini, kita akan masukkan susunya secara perlahan sambil terus diaduk. Tuh, dia nanti akan mengental. Terus saja diaduk sampai tidak ada gumpalan. Kalau udah seperti ini ya, kita tambahkan air ini sebagai pencampur dari mashed potato Jay's. Langsung aja kita campurkan dengan traditional mashed potato dari Jay's Kitchen. Gampang banget untuk penggunaannya, sama. Ini berbentuk serbuk ya, jadi mashed potato dari Jay's itu berbentuk serbuk. Tinggal kita campur aja dengan air mendidih. Di sini aku pakai 2 bungkus dan kita aduk. Cukup di api kecil supaya nggak gosong ya, hingga si adonan kentangnya tuh terlihat lembut dan benar-benar menyatu. Nah, kentang yang lembut creamy kayak gini tuh pastinya kesukaan anak-anak ya. Kalau di rumahku tuh anak-anakku tuh suka banget yang creamy lembut kayak gini. Dan ini juga pastinya aman karena tidak menggunakan tambahan MSG ya. Jadi semua produk Jay's Kitchen tuh tanpa MSG serta sudah memiliki sertifikat halal. Untuk penggunaannya juga tadi kalian udah lihat ya, praktis banget, semuanya udah lengkap serta tidak perlu menambahkan terlalu banyak bumbu. Nah, ini udah. Di sini untuk taste palette aku udah nggak perlu tambahin apa-apa, tapi misalnya kalau kalian suka sesuatu yang lebih strong ya rasanya, bisa juga menggunakan bubuk kaldu dari Jay's. Banyak pilihannya ya, ada kaldu sayuran, kaldu ayam, kaldu jamur, kalian bisa pilih, itu lengkap banget. Nah, ini kan udah lembut, udah menyatu kayak gini, ini kita matikan apinya ya, sambil terus diaduk sebentar. Teksturnya tuh kalau udah lembut menyatu seperti ini ya, ini kita bisa matikan api. Di sini aku akan tambahkan sedikit lada putih, bisa disesuaikan ya, biasa kalau anak-anak tuh nggak suka terlalu banyak lada putihnya. Nah, ini kita cukup pakai sedikit karena bumbu-bumbu dari Jay's Kitchen ini tuh aromanya bener-bener terasa ya, jadi kita pakai sedikit. Dan juga buat suka yang creamy cheesy, ini tinggal kita tambahkan aja keju sesuai selera. Oke, tinggal kita aduk rata dan adonan kentangnya ini siap disajikan. Ini untuk daging bolognese juga dia udah ke-reduce, rasanya udah lebih meresap dan juga warnanya udah lebih cantik nih. Dia udah mengental. Ini udah siap kita gunakan. Jadi tinggal matikan api, cicipin kalau misalnya mau ditambahin seasoning, kaldu bubuk ya, atau kurang manis, kurang asin, itu bisa disesuaikan sesuai selera. Oke, untuk assemble pastel tutupnya juga ini gampang banget ya. Pertama, daging bolognese ini tinggal kita taruh aja di wadah yang anti panas karena kita akan panggang di oven. Ini kalau mau bikin size yang kecil, misalnya menggunakan aluminium foil cup, itu juga bisa banget. Perkiraan ini wadahnya setengah kita akan isi dengan daging, setengah lagi kita akan isi dengan kentang. Selanjutnya, ini kentangnya juga tinggal kita simpan aja di atasnya. Dan ratakan menggunakan garpu. Terakhir, kalau sudah diratakan, ini kita bisa bikin corak sesuai selera ya, baik itu menggunakan piping bag dan juga piping tip, misalnya berbentuk bunga-bunga gitu ya, atau sesimpel menggunakan garpu yang kita celup ke susu supaya nggak lengket dan tinggal kita buat aja corak.
Kalau sudah seperti ini udah siap dipanggang ya. Kalau kalian mau tambahin taburan keju dan lain-lain itu juga bisa, cuman gini aja nih udah cukup. Untuk memanggangnya ini aku udah panasin dulu ovennya di 190 derajat, dan waktu memanggangnya sebenarnya ini kan udah matang ya, jadi yang penting sampai golden brown itu sekitar 15-20 menit. Nah, ini aku gunakan parsley leaves dari Jay's Kitchen. Ini praktis banget penggunaannya, siap digunakan, dan kemasannya juga ini pastinya pas ya. Untuk kalian yang jarang menggunakan herbs atau parsley, supaya herbs ini tetap fresh, nah Jay's Kitchen ada kemasan yang seperti ini. Ini ada ziplocknya. Langsung aja kita tinggal ambil dan kita tabur supaya warnanya lebih cantik. Ini kentang yang lembut, creamy, cheesy, dikombinasi dengan daging bolognese yang kayak akar rempah, pastinya pas banget nih kombinasinya. Thank you for watching. Jangan lupa untuk nantikan resep-resep menarik lainnya ya di sosial medianya Jay's Kitchen. Jangan lupa di follow juga. Masak praktis selalu dengan Jay's.